Saudara-saudara sekalian, masalah yang sering terjadi atau biasa terjadi di sekitar kita, baik yang ada di daerah kita atau di daerah yang lain, yaitu masalah pencurian, perampokan, perampasan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini terjadi saudara-saudara sekalian karena ada faktor-faktor atau hal-hal yang mendukung sehingga pencurian, perampokan, atau perampasan itu terjadi. Yang pertama yaitu masalah keterpaksaan. Jadi orang mencuri, orang merampok karena terpaksa karena mungkin kehidupan mereka yang sangat terbatas atau kekurangan. Jadi mau tidak mau mereka harus mencuri, harus merampok, atau apabila dia kerja dalam suatu tempat dia korupsi dan lain-lain. Dan ada juga orang yang melakukan pencurian, perampokan, perampasan, korupsi karena mereka memang serakah. Mereka tidak pernah merasa cukup walaupun mereka sudah memiliki harta yang banyak dan benda-benda berharga lainnya. Jadi saudara-saudara sekalian, yang perlu kita sikapi bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan demikian, merampok, mencuri, merampas, dan sejenisnya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hidup orang-orang yang melakukan pekerjaan demikian, maka yang harus mereka tempuh, mereka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus meminta maaf kepada korban yang mereka melakukan pencurian, perampokan terhadapnya, dan kemudian segala yang dia ambil maka dia harus kembalikan, walaupun pada saat itu dia belum memiliki benda atau barang yang harus dia kembalikan, maka di lain waktu dia harus kembalikan kepada pemiliknya karena itu adalah tetap barang yang haram. Jadi untuk menjaga agar diri kita terpelihara, tidak mendapat beban lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengembalikan barang tersebut. Jadi tidak cukup dengan meminta maaf, kecuali orang atau korban tersebut memaafkan kita dan menghalalkan apa yang kita ambil atau kita curi tersebut. Beda halnya dengan orang-orang yang melakukan pencurian, perampokan, atau yang kita kenal dengan nama korupsi di badan-badan negara atau badan-badan umum, usaha-usaha umum, maka tidak cukup mereka dengan dipenjara atau dihukum, melainkan mereka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengulanginya lagi, dan mereka harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga, seluruh masyarakat atau pemilik usaha tersebut. Kemudian mereka harus mengembalikan apa yang mereka ambil atau mereka curi dari perusahaan atau tempat
dia bekerja. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dia tetap akan berdosa. Dia tetap akan membawa beban, karena segala apa yang dia ambil tersebut, dia makan, dia pakai berserta keluarganya, maka itu akan menjadi barang yang haram. Dan dengan menggunakan barang atau bahan yang haram yang dia gunakan, maka dia tidak akan pernah mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Dia akan terus dihantui dan alam akan menghukumnya. Jadi demikianlah saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang demikian dan memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa menjalankan kehidupan kita ini dengan benar. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.